Imam Syafi'i pernah berkata, mulailah dari dirimu sendiri dan cegahlah sesatnya dia. Ketika engkau mampu mencegahnya, jadilah engkau orang yang bijaksana. Seringkali kita menghakimi orang lain atas tindakannya, padahal kita lebih pantas untuk dihakimi. Tanpa kita sadari, kita mulai kehilangan hikmah-hikmah orang dahulu. Ketika seorang kehilangan arah, ketika seorang merasa dirinya di jalan yang benar, padahal sudah jelas jurangnya di arah. Ketika seorang merasa dirinya selalu maju, padahal hanya diam di tempat. Disitulah manusia kembali ke keadaan awalnya, di mana manusia seharusnya tidak ada, di mana kehancuran tepat berada di depan mata. Tapi kayaknya saya naskah deh. Imam Syafi'i pernah berkata, mulailah dari dirimu sendiri dan cegahlah sesatnya dia. Ketika engkau mampu mencegahnya, jadilah engkau orang yang bijaksana. Di zaman sekarang, banyak orang yang munafik. Mereka yang menyuruh orang lain hidup sehat, padahal sendirinya nggak pernah gerak. Mereka orang yang menyuruh orang lain untuk hidup disiplin, padahal mereka yang paling sering izin sakit. Mereka yang menyuruh orang lain tepat waktu, padahal mereka yang paling sering telat. Disitulah seharusnya sikap sadar diri ini muncul. Perkenalkan, saya Mujtabah Hilmi Sawakatun. Dan kali ini saya ingin menyampaikan pidato soal sadar diri. Sadar diri merupakan sikap mengintrospeksi diri sendiri atas tindakan yang dilakukan, sehingga kita memiliki pedoman dan pegangan dalam melakukan hal tersebut. Sadar diri ini sudah seharusnya dilakukan di seluruh aspek kehidupan, mulai dari berkomunikasi, beragama islami, berhubungan dengan ilahi, beraspirasi, mengikat tali, minum kopi, mandi, hingga tidur di kandang sapi. Semuanya harus disusupi dengan sikap sadar diri ini, baik sebagai pengukur seorang melakukan sesuatu atau yang lain. Sadar diri juga sangat diperlukan dalam berdoa. Barangkali doa yang kita panjatkan belum dikabulkan, bukan karena kita belum layak, walaupun seringnya iya, namun dikabulkan dalam bentuk yang lain, hanya saja kita tidak menyadarinya, karena kita terlalu fokus pada keinginan pribadi kita. Sehingga sadar diri diperlukan sebagai kemampuan kita untuk melihat pada diri kita masing-masing, melihat seberapa banyak nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Sesuai firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah bukan memberikan hikmahnya kepada orang yang ilmu 200, bukan juga kepada orang yang nanam sawit di Papua, bukan juga kepada orang paling pintar di dunia sekalipun, namun murni kepada siapa yang ia hendaki. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah ini, sesungguhnya dia telah diberi sesuatu yang sangat besar, yang amat agung. Namun sayang sekali yang bisa menyadarinya hanyalah orang yang berakal, orang yang selalu sadar diri, orang yang mengambil ibrah di setiap hal, orang yang low kortisol. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerapkan sikap sadar ini dalam beragama. Salah satu contohnya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah zaujun Nabi, ma khuyyira Rasulullah bainal amrayni illa aisarahuma ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu, wa ma in taqama Rasulullah li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi azza wa jalla. Rasulullah jika diberi dua pilihan tentang suatu hal, maka beliau akan memilih yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Dan kalaupun hal tersebut mengandung dosa, maka Rasulullah akan memilih yang kedua. Dan Rasul tidak kecewa kepada dirinya sendiri kecuali jika beliau melanggar keharaman Allah atau yang dilarang oleh Allah. Sikap ini tentu bukan beliau lakukan karena pahlawan hikmah akan melakukannya, namun murni karena beliau sadar diri akan dirinya yang merupakan seorang Rasul, sadar diri bahwa dirinya merupakan orang yang paling utama, orang yang menjadi teladan umatnya kelak, maka beliau melakukan yang terbaik sebagai contoh. Dan salah satu contoh umat beliau yang paling meneladani beliau adalah Imam Syafi'i, seorang yang lahir 150 tahun setelah Nabi, juga salah satu keturunan Nabi. Jadi sudah sewajarnya bahwa beliau memiliki keteladanan yang kuat terhadap Nabi, baik dalam bertata krama, menghormati sesama, berkata baik, dan lain-lain. Imam Syafi'i juga membuat nazom tentang sikap ini. Kita ambil satu baitnya saja. Fabda binafsika wanhaha an ghayyiha fa in intahaj anhu fa antal hakimu. Mulailah dari dirimu sendiri dan cegahlah sesatnya dia. Ketika engkau mampu mencegahnya, jadilah engkau orang yang bijaksana. Bait ini masih relevan di zaman sekarang, apalagi banyak kita temui orang-orang yang malah berlawanan. Bait yang menjelaskan bahwa kita harus
melakukan sesuatu terhadap diri kita sendiri sebelum melakukannya kepada orang lain. Dan dari sikap ini saja sudah bisa menjadikan seorang dikatakan bijaksana, apalagi jika melaksanakan sikap-sikap yang lain. Dan tentunya kita tidak boleh berhenti di sini saja, kita tidak boleh stuck di satu sikap ini saja, karena belajar sudah seharusnya digunakan seumur hidup. Karena belajar sudah seharusnya dilaksanakan seumur hidup, sesuai firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan orang-orang yang memiliki ilmu sebanyak beberapa derajat yang kita nggak tahu derajatnya berapa. Namun yang bisa kita ambil adalah bahwa kita diwajibkan untuk mencari ilmu terus-menerus agar derajat kita selalu naik seperti rupiah. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Simbol yang kita dapat dari pidato tadi adalah simbol kupu-kupu, yang dimana walau berada di tempat rendah, dia bisa menjadikan hal itu kokoh dan indah. Ya, sepatu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.